panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas nama dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk menyelenggarakan kelas kepenulisan yang temanya adalah Basic Knowledge of Writing Essay. Langsung saja mungkin sebelum kita masuk ke acara inti, namun sebelumnya marilah kita dengarkan dua kata-kata dari Ketua Umum Formasi, yaitu dalam hal ini Saudara Hairi Muslimin. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibunda Nini Rizky selaku pada sore hari ini, dan yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan teman-teman pengurus serta juri formasi Eva Unram. Pada kesempatan kali ini, bidang Legal Research and Reasoning mengadakan kelas tulis ilmiah, di mana ini merupakan kelas tulis pertama pada kepengurusan kami, yang di mana bertujuan untuk mampu memotivasi teman-teman juri formasi dan pengurus untuk mau mulai belajar menulis baik essay, karya tulis ilmiah, legal opinion, dan lain sebagainya. Yang di mana dalam hal ini yang menaungi hal tersebut merupakan bidang Legal Research and Reasoning, yang dimana yang menjadi moderator pada hari ini merupakan kepala bidangnya, saudara saya Ardayomi. Semoga dengan diadakannya kelas tulis ini mampu memotivasi teman-teman agar mau selalu berkarya dan menuangkan pendapat serta argumennya dalam bentuk tulisan. Karena itu juga akan menunjang karir teman-teman, baik dalam segi penulisan essay, jurnal, bahkan skripsi nantinya. Semoga teman-teman mau mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh ibunda kita, karena pembicara kali ini atau pemateri kali ini sangat ahli di bidangnya. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kami ilmu. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum kita, Bang Hairi. Selanjutnya, sebelum kita mulai kepada acara inti kita, yaitu penyampaian materi, mungkin saya akan sedikit membacakan CV dari pemateri kita kali ini, yaitu Bu Aditya Nini Rizky Apriliana, SHMH. Ibu Nini S1-nya di Universitas Airlangga, kemudian juga menempuh S2-nya di Universitas Airlangga. Ibu Nini saat ini aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan lebih spesifik pada mata kuliah hukum internasional. Baik, langsung saja mungkin saya serahkan kepada pemateri kita hari ini. Silakan, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Kalau pakai kita kuliah lah ya, nggak terlalu asing ini orang-orangnya saya lihat. By the way, kolom chatnya jangan dipakai buat bercanda, siapa tahu nanti kalau misalkan ada yang tanya malah jadi ketutupan. Terus minta tolong nih, karena tadinya saya tuh ada salah paham karena saya enggak perhatikan tornya ya. Maaf banget nih buat siapa? Oh nih Kamila. Maaf ya, saya nggak perhatiin tornya. Ternyata kita itu acaranya online. Saya pikir tuh offline gitu. Jadi saya hampir datang tadi ke kampus itu. Iya, sungguh integritas sekali dosen kalian yang satu ini gitu. Saya hampir datang ke kampus tadi. Saya pikir acaranya tuh offline. Syukur saya ada kayak feeling gitu. Kok kayaknya acaranya nggak offline ya? Kita ternyata benar online. Nah, oleh karena kita acaranya online, biar acara kita lebih rame, mungkin saya bisa minta tolong teman-teman buat nyalain kamera ya, biar saya tuh nggak kayak ngomong sama tembok gitu. Kalau misalkan offline kan kita bisa lihat kalian, nah kalau online nih cuman bisa ngeliat namanya. Nah, jadi minta tolong yang belum nyalain kamera, Yudhati, kenapa sih background kamu tuh mendistraksi saya backgroundnya itu. Oke, teman-teman bisa nyalain kameranya dulu nih sebelum kita mulai. Yuk.
Bisa on cam ya, tunjukkan wajahnya yuk. Iya, betul. Yuk, di on cam yuk. Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu juga bahwa memang saya memberi sebelumnya untuk PPT sudah terlihat ya, dan suara saya terdengar dengan jelas. Wes, Bu, kelihatan. Oke, sip. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman teman-teman udah tahu ya kalau saya memang kerap mendampingi mahasiswa dalam bidang penulisan ilmiah. Nah, saya memang ada program penulisan ilmiah di luar formasi. Nah, nantinya ketika misalkan ini kan kita waktunya cuma 60 menit, dan setelah saya baca tornya, saya itu diminta untuk membicarakan dunia beserta isinya, dan itu nggak mungkin dong dalam waktu 1 jam itu kita bisa membicarakan itu semua, membahas itu semua secara efektif. Mungkin hanya garis besarnya saja. Nah, pesan saya mungkin bagi teman-teman yang masih merasa kurang kurang paham, terus masih ingin didampingi, atau mungkin lagi ikut lomba terus ingin di proofread gitu IC-nya, kindly approach me via any of my social media. Kalian bisa approach saya lewat WA, kemudian atau mungkin di grup kita yang sekarang sudah terbentuk, silahkan kalian bisa minta saya untuk proofread IC kalian dan lain-lain. Saya bakal senang banget buat membantu kalian. Nah, pada hari ini sebenarnya kita akan membahas khusus mengenai, maaf ya kalau misalkan ada suara anak saya, begitulah kalau kita bekerja di rumah, jadinya akan ada suara hingar-bingar, suara anak-anak. Nah, hari ini kita sebenarnya akan membahas agak berbeda sih dari program saya yang biasa saya jalani. Biasa saya membahas itu mengenai kepenulisan ilmiah secara umum gitu. Karya tulis ilmiah, akan tetapi saya diminta mengenai basic knowledge of writing essay. Nah, writing essay itu sebenarnya kayak ada punya tips dan triknya tersendiri, dan di dalam TOR itu saya diminta juga untuk membahas mengenai bagaimana tata kepenulisan menurut Puebi. Nah, akan tetapi saya tidak bisa menyampaikan tata kepenulisan menurut Puebi pada hari ini karena tata kepenulisan menurut Puebi itu sangat luas sekali ya. Kita akan membahas mengenai huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, kemudian itu kapan menggunakan titik koma, titik dua, kemudian huruf sambung, garing, tanda miring, dan lain-lain. Itu kapan kita akan menggunakan itu kita bicarakan dalam webinar, dan menurut saya nanti suatu ketika mungkin ada kesempatan ada batch 2 gitu ya, workshop penulisan ilmiah mengenai IC. Terusnya tata kepenulisannya, kalau penulisan Puebi itu nggak bisa kita itu dengan tangan kosong. Nah, nggak bisa dengan tangan kosong, melainkan kita itu harus nggak bisa dengan tangan kosong. Kenapa? Karena kalau misalkan kita membahas tata kepenulisan Puebi, itu saya istilahnya kayak ngoreksi gitu, dan kita akan membahas itu secara bersama-sama, mana yang benar, mana yang salah gitu. Nggak mungkin dong saya akan mengajarinya seperti anak SD, ini hurufnya huruf gede, ini huruf kecil ya, ini harus gitu, nggak bisa. Jadi mungkin ini masukan aja, kalau tata kepenulisan Puebi itu bisa masuk ke batch 2 dari workshop kepenulisan ilmiah. Oke, berlanjut kepada pembahasan kita pada hari ini, apa aja sih yang bakal kita bahas ya. Jadinya saya akan masuk dulu kepada jenis-jenis tulisan, karena kalau kita ngomong masalah tulisan itu sebenarnya ada banyak banget, dan itu bukan cuman skripsi, bukan cuman paper, bukan cuman essay kayak gitu-gitu ya. Ada banyak banget jenis tulisan di luar karya tulis ilmiah. Kemudian karya tulis ilmiah pun memiliki banyak sekali jenis dan klasifikasi. Kemudian ada juga ternyata karya tulis ilmiah dalam bentuk semi formal atau karya tulis ilmiah populer gitu. Nah, jadi ada banyak banget, dan itu akan kita pelajari hari ini, dan akhirnya yang pada akhirnya nanti pembahasan kita akan mengerucut pada pembahasan mengenai IC ilmiah, struktur dasar dari IC ilmiah, kemudian apa saja unsur yang harus dipenuhi dalam penulisan IC ilmiah, serta ada mungkin beberapa tips dan trik ya. Tapi nggak tahu nih tips dan triknya bisa nyampe apa enggak, nanti kita lihat aja waktunya. Untuk unsur-unsur yang harus ini,
mengenai struktur dasar esai ilmiah ini, nanti saya akan memberikan contoh langsung dari esai yang pernah saya tulis. Jadi saya pernah menulis short essay but not really short, karena katanya short tapi itu 8 lembar gitu ya. Karena memang esai itu kita nggak bisa atur dia berapa lembar dan berapa kata. Semuanya itu kita nggak bisa bilang esai yang baik itu 1.500 kata, nggak bisa. Karena esai yang baik itu yang mengikuti prosedur kepenulisan. Jadi ketika misalkan kalian ikut lomba atau kalian mau menulis esai, itu akan ada syarat-syaratnya gitu. Nah, nanti di situ akan ada struktur yang diminta gitu. Struktur-struktur yang harus dipenuhi di dalam esai yang akan kalian buat, berapa kata yang dibutuhkan atau mungkin berapa lembar, kemudian berapa spasinya dan lain-lain. Apakah dibutuhkan footnote, body note, kemudian dibutuhkan daftar pustaka, terus teknik citasinya menggunakan apa, dia apa style, Chicago style, MLA, apapun gitu ya. Jadi essay itu sebenarnya seperti artikel ilmiah dan lain-lain, memiliki panduannya tersendiri gitu. Jadi tidak bisa kata, karena pada faktanya ada essay yang dia itu tidak terdiri dari 1.500, ada yang terdiri dari 2.500 sampai 3.000 kata gitu. Gitu ya. Itu kita akan bahas semuanya pada hari ini. Nah, mengenai tulisan, ternyata ada banyak sekali tulisan di luar essay dan karya tulis ilmiah ya. Ada banyak banget. Ini saya ambil yang terpopuler aja. Ada banyak banget sebenarnya. Yang pertama itu deskripsi. Deskripsi ini mungkin kalian melihat deskripsi singkat diri, deskripsi CV kayak gitu ya. Jadi atau topik tertentunya pendekatannya ada pendekatan realistis, kemudian ada pendekatan impresionistis. Kalau realistis ini dia gambaran objektif, misalnya kita mendeskripsikan tempat parkir Fakultas Hukum UNRAM gitu. Nah, pendekatan realistisnya artinya kita itu melihatnya secara objektif bahwa parkiran ini dibuat menggunakan paving block dengan luas 10 kali 10 meter, kemudian itu dibuat dengan pagar dan ditunggu oleh satpam misalnya. Itu semuanya adalah gambaran objektif. Sedangkan kalau gambaran subjektif itu dia lebih ke commenting, sama seperti essay, dia lebih ke gambaran subjektif gitu. Jadi kalau gambaran subjektif sama objeknya mengenai lahan parkir, kita itu bakal bahas dari segi, jadi lapangan Fakultas Hukum UNRAM itu dia 10 kali 10, dan menurut saya lapangan ini relatif kecil dibandingkan dengan lahan parkir dari fakultas-fakultas yang lainnya, terlebih lagi lahan parkirnya rektorat yang mungkin dia itu terdiri dari 20 kali 20. Nah, jadinya masukan bagi pimpinan, nah itu dia pendekatan impresionistis. Nah, kemudian ada autobiografi. Autobiografi ini seperti catatan harian mengenai pengalaman pribadi kita. Itu kalau kita menggunakan perspektif mikro. Akan tetapi kalau perspektif makronya itu dia bisa kita analogikan seperti daftar riwayat hidup. Gitu. Kalian kalau misalkan CV sama daftar riwayat hidup mirip-mirip ya, cuman daftar riwayat hidup itu dia sedikit lebih formal. Kemudian ada juga puisi. Puisi itu dia gagasan seseorang akan tetapi dirangkum dengan bahasa yang lebih indah, yang gitu-gitu. Kemudian ada fabel. Fabel itu karya fiksi cerita, akan tetapi semua tokohnya itu seperti diibarat hewan gitu, jadi dikemas menggunakan hewan gitu. Jadi tokohnya siapa namanya Nini tapi tokohnya hewan gitu, bukan manusia. Nah, kemudian surat ini ada yang santai, ada juga yang formal, tata kepenulisan surat dan lain-lain, dan ada yang namanya karya tulis ilmiah. Dan dari seluruh jenis tulisan terpopuler yang sudah saya sebutkan ini, karya tulis ilmiah lah yang memiliki struktur yang paling komprehensif, yang paling sistematis, dan yang paling memiliki banyak sekali jenis gitu karya tulis ilmiah. Jadi kalau karya tulis ilmiah itu sebenarnya tulisan yang berdasarkan pada aspek rasionalitas. Kenapa aspek rasionalitas? Kenapa sih kok belibet gitu nih? Aspek rasionalitas karena dibutuhkan observasi dan evaluasi. Buktinya apa? Kita akan mengangkat suatu isu permasalahan yang mana isu
permasalahan ini menjadi bilangan gitu ya. Kita nggak usah ngomong mengenai ilmu eksak karena kita orang sosial. Jadinya aspek yang kita bahas itu memang permasalahan yang arising in our society gitu. Di tengah-tengah masyarakat kita apa masalah yang sedang terjadi itu yang kemudian kita angkat menjadi isu, entah kita benturkan dengan konflik norma, mungkin dia itu ada tidak berkesesuaian dengan bunyi undang-undang atau bunyi PP, bunyi undang-undang dasar atau hukum nasional, semua hukum nasional yang termasuk ke dalam hierarki hukum perundang-undangan kita. Nah, itu kemudian kita akan mengkaji dan menganalisis isu permasalahan itu menggunakan teori-teori. Ada yang namanya pendekatan gitu ya, pendekatan normatif, pendekatan pendekatan normatif, pendekatan perundangan, konsep yang mana ini nantinya akan tata penulisan tergantung dari tujuannya dibentuk karya tulis ilmiah ini. Kita langsung aja contoh ragam karya tulis ilmiah itu apa aja, ada banyak banget ya. Ini baru yang saya tulisin aja. Banyak di luar ini yang tidak termasuk, ada buku juga termasuk ke dalam karya tulis ilmiah, kemudian artikel ilmiah kalau misalkan kalian sering menyebutnya dengan mungkin kalian familiar dengan kata jurnal. Saya udah posting tulisan saya di jurnal gitu. Nah, jadi bukan jurnalnya ya yang disebut tapi artikel saya di jurnal gitu. Nah, jadi saya punya artikel terpublikasi yang mana artikel saya itu terpublikasi secara nasional maupun internasional misalnya gitu. Apakah dia di Sinta 1 sampai 6 ataukah di Q1 sampai Q4 Scopus gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau artikel ilmiah dia itu sifatnya lebih ke skripsi, mirip skripsi akan tetapi lebih dikompresi gitu. Lebih ringkas, kemudian biasanya maksimal itu 20 lembar, struktur bahasanya formal dan lain-lain. Ini saya berikan gambaran umum aja ya, karena memang pembahasan utama kita bukan ini, cuman ini pengantar aja. Nah, kemudian karya tulis ilmiah lain ada makalah, proposal. Kalau misalkan kalian kemarin ikut di dalam proposal kreativitas mahasiswa, itu mirip-mirip dengan skripsi ya, akan tetapi dia memiliki beberapa struktur yang berbeda, seperti mungkin ada beberapa deskripsi dan analisis usaha yang kayak gitu-gitu. Akan tetapi ada latar belakang, rumusan masalah yang perlu dipecahkan, tujuan dan lain-lain. Manfaat juga ada, simpulan juga ada, lampiran dan lain-lain. Kemudian STD ini apa, Bu? STD ini biar nyingkat ya, skripsi, tesis, disertasi. Itu maksudnya STD. Jadi skripsi, tesis, disertasi ini penelitian yang berfungsi untuk biar kita dapat gelar, enggak bercanda. Biar berfungsi untuk memecahkan isu permasalahan dengan jenjang tertentu. Kenapa dengan jenjang tertentu? Karena perspektif yang kita gunakan dalam menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tesis, menyelesaikan disertasi itu berbeda ya kacamatanya. Kalau di dalam ilmu hukum, kita kalau nulis skripsi itu dia masih dalam tataran dogmatik. Jadi tataran dogmatik itu betul-betul kita melihat suatu permasalahan itu dengan sangat sederhana. Kalau tesis dia itu udah mulai teoritis pembahasannya. Cara mengupasnya itu udah harus lebih dalam dan teori-teorinya itu harus diperkuat. Sedangkan kalau disertasi udah nggak bisa seperti skripsi dan tesis, melainkan dia itu sudah mengupas suatu masalah dan memberikan teori baru atau konsep baru dari penulisannya itu. Dari hasil penelitiannya itu dihasilkanlah teori atau konsep baru. Misalnya teori mengenai tanggung jawab gitu misalnya, itu kan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang dihasilkan. Dia bukan tanggung jawab seperti biasa. Tanggung gugat itu adalah tanggung jawab dalam perspektif perdata misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah kemudian kok mana Bu IC ilmiah? IC ilmiah masuk ke dalam mana? Ternyata kok nggak ada Bu IC ilmiah masuk ke dalam karya tulis ilmiah yang tes saya gitu. Ternyata memang IC ilmiah itu tidak termasuk ke dalam karya tulis ilmiah formal, melainkan IC ilmiah itu termasuk ke dalam karya ilmiah yang sifatnya populer atau semi formal. Kenapa kok IC itu termasuk ke dalam karya ilmiah populer? Ada yang mungkin mau mencoba menjawab dulu biar kita diskusi. Kamera saya bermasalah, Bu. Saya Bu. Ada yang siapa? Saya Bu tuh Pratama. Ya, gimana?
Tadi kan Gimana dikatakan gimana? bahwasannya essay adalah menggunakan bahasa yang populer, Bu ya. Mm-mm. Iya, karena essay itu adalah pendapat dan opini kita sendiri yang dimana essay diperlukan seperti misalnya beasiswa atau lomba sehingga pembaca-pembaca itu seperti tidak bosan karena dalam essay tersebut itu pada dasarnya tidak membutuhkan data-data. Pada umumnya itu essay menggunakan opini pribadi kita didukung dengan fakta-fakta yang ada gitu, Bu. Tapi dengan tidak adanya Oke. observasi maupun Oke. kumpulan data-data begitu, Betul, betul. kurang lebih, Bu. Mungkin dikoreksi bisa. Oke, makasih. Terima kasih, Bu. Nanti kamu sih kasih hadiah ya, Cia. Jadi nanti kalau yang nanya, yang jawab itu nanti saya kasih hadiah dari saya pribadi ya, bukan dari forum. Kalau informasi kan ngasihnya buku. Nanti dari saya bakal dapat hadiah juga gitu. Karena saya ada satu produk yang bakal saya jadiin hadiah, nanti kita ketemu di kampus, kalian bisa klaim mana hadiah saya gitu karena kemarin saya jawab gitu. Makasih ya, nanti kamu saya kasih hadiah. Sebenarnya jawabannya itu udah benar, akan tetapi ada sedikit yang keliru. Jadi 99% benar, 1%-nya ada yang salah. Kenapa? Karena tadi ada dimension bahwa essay itu tidak menggunakan data. Nah, sebenarnya ini agak keliru ya, agak keliru. Kenapa agak keliru? Karena tetap membutuhkan data. Karena bagaimanapun essay itu sebenarnya essay itu ada banyak banget juga. Essay itu ada banyak banget. Essay itu terdiri dari essay akademik, kemudian ada juga essay pendidikan, misalnya kayak kita misalkan kita itu memberikan cerita tentang diri kita gitu. Bahasanya pun semi formal, akan tetapi essay ini berbeda dengan essay-nya yang berada di jenjang akademik, gitu ya, essay akademik gitu, yang biasanya digunakan untuk lomba atau digunakan di dalam tugas mata kuliah gitu. Nah, ini sesuai dengan kamu kayak tahu Mohon maaf, Bu, mic-nya belum dinyalakan. aduh kocak banget ya Allah. Semana tadi saya ngomong ya. Saya tuh paling distraktif banget sebenarnya orangnya kalau lagi ngejelasin terus tiba-tiba ada yang apa gitu suka lupa nih, tambah lagi disconnect terus mic-nya. Oke, saya ulang ya. Jadi essay ilmiah itu merupakan karya ilmiah yang berisi kombinasi antara fakta dan opini penulis. Udah benar banget nih. Jadi seperti apa yang hendak saya sampaikan, katanya Pratama tadi betul banget bahwa essay itu dia berisi opini dan fakta. Nah, fakta ini didukung oleh apa? Didukung oleh data. Kita nggak mungkin ngomong fakta kalau misalkan nggak ada data. Kamu nggak bisa bilang kalau Indonesia itu eh, apa tuh namanya didominasi oleh banyak anak stunting di Indonesia kalau tanpa ada data yang menunjukkan bahwa memang terdapat 80% anak stunting Indonesia dikatakan gizi buruk dan lain-lain, pasti seperti itu ya. Jadi kalaupun essay ilmiah itu terdiri atas opini kita kebanyakan, mostly dari essay ilmiah kita terdiri dari opini penulis gitu. Nah, artinya ketika kita berbicara mengenai unsur-unsur apa saja Bu yang terdapat di dalam sebuah essay ilmiah, itu artinya kita berbicara bahwa essay ilmiah itu berisi tulisan yang analitis, spekulatif, dan interpretatif. Artinya essay ilmiah itu bersifat 100% subjektif with supporting data gitu. Nah, jadinya apa ini nanti akan kita breakdown satu persatu ya, akan kita breakdown satu persatu. Akan tapi saya mau menggambarkan dulu nih. Ntar dulu ya, tunggu anak saya keluar dulu ya. Ntar.
Maaf maaf ya, saya tuh nggak fokus karena ada anak saya tadi. Nah, sampai mana saya tadi? Oke, perbedaannya antara esai ilmiah, kenapa dia masuk ke dalam karya ilmiah populer dan lain-lain, dia membahas mengenai opini penulis, sedangkan di dalam karya tulis ilmiah, opini itu tidak boleh mendominasi badan dari atau struktur penulisan. Ketika kita hendak membahas mengenai kewajiban pemerintah Indonesia, misalnya kewajiban pemerintah Indonesia dalam memberantas, ini contoh skripsi saya, kewajiban pemerintah Indonesia dalam memberantas illegal fishing, gitu misalnya di zona ekonomi eksklusif. Nah, ketika kita membahas mengenai itu di dalam karya tulis ilmiah, misalnya artikel ilmiah atau skripsi, kita tuh nggak setuju misalnya dengan cara Indonesia dalam memberantas illegal fishing. Akan tetapi kita itu tidak boleh menggambarkan ketidaksetujuan kita di dalam badan tulisan itu gitu. Jadinya ketidaksetujuan kita itu harus kita rangkum dengan objektivitas gitu. Jadi kita tetap harus menyeimbangkan ketidaksetujuan kita itu dengan kontra pemikiran kita. Misalnya kita nggak setuju, nah kita harus tetap memberikan data-data mengenai mengapa harus setuju misalnya gitu. Jadi istilahnya kita harus netral ya, objektif gitu di dalam karya tulis ilmiah, karya ilmiah populer. Orang-orang banyak sekarang tuh menggunakan essay ilmiah tuh, kalau short essay itu dia tetap ada datanya. Kemudian artikel populer ini mungkin saya bisa kasih kalian contoh ya. Tadi saya udah bukain kalian beberapa contoh artikel ilmiah populer yang mirip-mirip dengan essay. Nah ini judulnya juga, nanti kita bicarakan masalah judul. Judulnya juga seperti ini. Jadi judul-judul yang sekarang sedang hype itu adalah judul-judul yang semi formal sebenarnya, nggak terlalu formal. Jadi bukan kewajiban Indonesia dalam memberantas illegal fishing, akan tetapi pro dan kontra illegal fishing di Indonesia, titik 2. Pemerintah Indonesia berada di dalam garis dilema atau bahasa-bahasa yang dia itu sifatnya punchline gitu loh. Nah, itu adalah judul-judul yang istilahnya tuh kayak menarik minat pembaca. Nah, ini adalah contoh artikel ilmiah tapi yang bersifat populer. Jadi ini kebalikannya artikel ilmiah yang terpublikasi. Nah, apa sih bedanya? Dia ini kayak berita tapi bukan berita 100% berita. Karena dia ada daftar pustakanya, kemudian dia itu ada sitasi, dia menggunakan sitasi, walau itu sifatnya body note bukan footnote yang lengkap kayak misalkan artikel ilmiah yang di karya tulis ilmiah ini. Kemudian dia itu sifatnya bisa diakses oleh siapa saja dan lain-lain, dan dia itu lebih mengedepankan opini gitu, opini dibandingkan dengan artikel ilmiah ya dia memang ada opininya, akan tetapi tidak 100% menggambarkan mengenai opini dari penulisnya. Nah, ini dia komposisi dari essay ilmiah. Kalau misalkan bisa saya gambarkan, 25% dari essay ilmiah itu terdiri atas spekulasi. Kenapa spekulasi itu dibutuhkan? Ya karena itu adalah bumbu yang memperkuat opini kita sebenarnya gitu ya. Kita punya opini, akan lebih baik kalau misalkan opini kita itu dapat menggambarkan kira-kira ke depannya kalau misalkan tetap terjadi seperti ini itu akan seperti apa ya. Nah, kemudian 50%-nya itu adalah fakta dan 75%-nya itu adalah analisis dari fakta serta opini yang kemudian dilanjutkan dengan spekulasi. Kita langsung aja ke contohnya. Ini saya ada punya bukan short ya. Ini dia bilangnya short essay, tapi ini 8 halaman ya. Jadi short essay itu sebenarnya 3 halaman, tapi dia bilang short essay ini dia butuhkan 2.500 kata sebenarnya, dan saya ini ada lebih 35 kata. Nah, kalian bisa lihat dari judul essay, ini kan beda banget ya judulnya sama judul-judul karya tulis ilmiah yang sifatnya formal gitu. Nggak boleh kalian di dalam skripsi atau di dalam artikel makalah, paper gitu menulis itu seperti ini. Akan tetapi kalau di artikel ilmiah seperti jurnal, itu sekarang seperti ini judulnya. Jadi judul berarti sehingga kalian bisa meletakkan opini kalian di dalam
dalam judul sehingga pembaca itu bisa tahu arah dari tulisan ini akan kemana. Nah, jadinya nanti dari judul ini sebenarnya juga bisa memilah dan memilih pembaca ya. Jadi nanti pembaca yang sekiranya pro dengan hal tersebut itu akan mengambil tulisan kalian sebagai referensi, tapi kalau kontra ya enggak gitu, enggak akan diambil karena berbeda dari riset mereka gitu. Nah, jadi di sini spekulasi saya adalah apakah apakah laut lepas, apakah konservasi yang dilakukan oleh RFMO di laut lepas itu beneran konservasi atau termasuk ke dalam penjajahan modern. Nah, ini kan spekulasi kan namanya. Nah, di sini nih ada ininya apa yang akan ditelaah gitu. Yang akan ditelaah di sini adalah mengenai Regional Fisheries Management Organization atau RFMO gitu. Nah, dari RFMO ini kira-kira perkembangannya itu, nah jadi orang tuh bakal tahu gitu. Judulnya ini bersifat pancing karena akan ada orang-orang yang kita tuh memanfaatkan emosi orang gitu. Dia emosi membaca judul kita, akhirnya dibaca isinya apa sih kok bisa dia ngomong kayak gini gitu misalnya kayak gitu. Nah itu jadinya judul itu sebenarnya sangat penting sekali ya. Oleh karena itu saya ketika menulis itu biasanya judulnya yang akan saya perkuat untuk bisa memberikan gambaran terhadap kira-kira apa opini yang akan saya tuliskan di dalam tulisan tersebut. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, ini kalau kita bahas masalah struktur, kita langsung aja membahas ke ke IC-nya. Loh Bu, itu kok ininya apa tuh namanya struktur IC itu kan cuma 3 kan, pendahuluan, pembahasan, penutup. Terus itu kok rumusan masalahnya udah langsung di depan Bu gitu. Nah, ini dia bedanya essay yang populer, karya ilmiah populer dengan karya ilmiah formal ya. Di dalam karya ilmiah formal, kalian tentu tahu kalau misalnya kalian bikin makalah, kalian bikin skripsi, tesis, disertasi, skripsi lah gitu ya, bikin skripsi, itu pasti antara pendahuluan, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, itu semuanya kotak-kotakan gitu. Latar belakang ya udah kalian akan membahas mengenai latar belakang, mengenai gambaran dari permasalahan, gambaran umum permasalahannya, kemudian itu akhirnya dari gambaran umum permasalahan itu akan mengerucut kepada rumusan permasalahan misalnya kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam kolom rumusan masalah. Nah, berbeda halnya dengan IC ilmiah, kalau kalian mau melihat IC yang bagus sekarang itu mereka sebenarnya lebih ke membuat tulisannya itu menjadi mengalir. Jadi rumusan masalahnya itu tidak diletakkan berkotak-kotak seperti halnya ketika kalian menulis karya tulis ilmiah formal gitu. Nah, kalau di dalam IC ilmiah ini pendahuluan itu sebenarnya panjang sampai sini. Nah, akan tetapi saya tidak meletakkan permasalahan itu setelah pendahuluan, melainkan saya meletakkan permasalahan di sini. Nah, jadi langsung di depan letakkan permasalahan. Rumusan masalah itu perlu dikemas dengan kalimat pada latar belakang yang telah disampaikan di atas. Nah, ini sebenarnya kalimat yang nggak efektif banget ya di dalam tulisan di atas mana bahasanya di atas tuh orang di atas gitu ya bilang aja tersebut gitu ya. Kalau di atas kan istilah kayak di atas genteng, di atas langit gitu. Nah, jadi kalau di dalam IC ilmiah itu kalian tidak perlu menulis merujuk pada latar belakang yang telah ditulis sebagaimana di atas, tidak perlu. Di dalam IC ilmiah semuanya itu bersifat mengalir seperti air, sehingga permasalahan itu bisa kalian letakkan di awal, bahkan di pembuka, di tengah, ataupun di sebelum pembahasan. Nah, artinya kalian pasti mengetahui ya, dari mana sampai mana pendahuluan dan dari mana sampai mana mulainya pembahasan itu, akan tetapi semuanya borderless gitu. Border itu dihapus, tidak seperti pada saat kita menulis karya tulis ilmiah formal gitu. Nah, kemudian setelah saya menulis permasalahan, saya tuh menggambarkan fenomena gap yang akan terjadi. Nah, jadinya ketika kita menulis karya tulis, itu sebenarnya kemarin saya habis ikut pelatihan penulisan ya, dan saya itu dapat ilmu baru. Mana sih dia? Saya bukain dulu ya. Aduh, jadi kebuka nih isi laptop saya. Mana ya dia ya? Sebentar. Bukannya. Saya buka dulu.
Nah, kalian ketika menulis itu harus ada yang namanya aimrat. Ini penting banget sebenarnya dalam penulisan. Dan di dalam penulisan ini ada di dalam penulisan aimrat itu ada namanya fenomena gap dan research gap. Ketika kalian sudah bisa mengisi kolom-kolom ini akan lebih gampang kalian melakukan penulisan itu. Nah, akan tetapi ini kan dia sifatnya karya tulis ilmiah formal ya. Kalau bisa diadopsi untuk esai populer, esai ilmiah, akan tetapi nanti bordernya itu dihapus gitu. Jadinya nanti kalian harus menemukan kalimat-kalimat yang menjembatani antara pendahuluan dengan pembahasan, akan tetapi jangan sampai kelihatan kalau misalkan itu adalah kalimat penjembatannya gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, mengacu pada rumusan mengacu pada latar belakang di atas. Kemudian kalau dari pembahasan dimulainya dengan mengacu dari permasalahan tersebut. Nah, itu kan kelihatan banget kan, dibuat mengalir aja. Nah, di dalam aimrat itu ada namanya fenomena gap, dan ini merupakan hal yang unik ya di dalam penulisan. Ketika menulis, sebaiknya kita itu melakukan pre-writing research namanya. Nah, pre-writing research itu adalah untuk mencari apa sih fenomena gap yang harus kita tulis di dalam esai ilmiah kita. Nah, kalau saya di dalam esai ilmiah saya kemarin saya menulis ini. Kalau misalkan itu tidak ditinjau atau ditelaah lebih lanjut, ya bisa-bisa laut lepas itu bakal kembali dieksploitasi, tidak untuk penggunaan yang semestinya dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah contoh dari fenomena gap, yang mana fenomena gap ini saya letakkan berdekatan dengan penulisan rumusan masalah gitu. Nah, ini masih pendahuluan, kemudian ini opini. Gitu ya. Nah, the 5 elements in the principle of freedom. Nah, ini saya taruh data dan lain-lain. Kemudian setelah saya taruh data, saya taruh opini saya. Nah, mengenai tadi kan komposisinya ada opini, spekulasi, analisis dan lain-lain. Itu juga sama, tidak diletakkan terkotak-kotak seperti karya tulis ilmiah, melainkan borderless. Kalian bisa meletakkan dimanapun, di awal, di akhir. Itulah pentingnya outlining dalam membentuk esai ilmiah gitu. Nah, ini opini saya. Setelah saya membuat opini, itu saya akan membuat spekulasi gitu. Walaupun di sini saya bilang walaupun adanya penerapan prinsip apa sih kebebasan di laut lepas, akan tetapi jangan sampai ini tuh membuat negara-negara itu bisa menjadi semena-mena. Nah, ini kan opininya. Nah, spekulasinya saya akan bilang kalau mereka itu semena-mena mengenai penerapan dari prinsip kebebasan di laut lepas, ini saya bahas mengenai Regional Fisheries Management Organization ya. Kalau mungkin ada sebagian kalian dari anak HI mungkin memahami, tapi istilahnya di sini saya membahas suatu prinsip di dalam laut lepas gitu, di mana RFMO itu dia cakupannya itu di laut lepas, cakupan kerjanya itu di laut lepas. Nah, di sini saya membuat spekulasi seperti kalau misalkan negara-negara itu tetap mempraktekkan cara-cara yang dilakukan oleh RFMO, ya nanti hal ini bisa merujuk pada apa gitu. Ini kan namanya spekulasi. Artinya spekulasi ini belum tentu terjadi ya, tapi memiliki potensi besar untuk terjadi. Nah, di sini kalian itu sebenarnya sedang menjual ketakutan pembaca gitu. Nah, ketakutan pembaca itu apa? Bahwa laut lepas itu akan dieksploitasi secara berlebihan oleh negara-negara kalau misalkan, nah kayak gitu. Nah, untuk memperkuat spekulasi kalian harus cari data. Nah, ini jadi makanya clear kan isi kan data itu tetap hal yang paling penting. Nah, di sini saya taruh analisis dan faktanya ya. Jadi membership di RFMO itu dia bla 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 bla, semua saya jabarin datanya di sini. Kemudian saya jelasin lagi dari data itu saya analisis, kemudian saya ambil lagi opini saya dan saya tulis lagi spekulasinya seperti apa. Nah, kemudian ini untuk memperkuat spekulasi saya itu saya taruh fakta-faktanya apa aja. Nah, jadinya kembali lagi ke opini saya, kembali lagi. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang mempermainkan psikologi pembaca bahkan dalam menulis esai ilmiah gitu ya. Dan kadang-kadang kalau misalkan lomba, mereka seperti itu yang menang gitu. Kenapa? Karena tidak terduga-duga sebenarnya apa yang hendak mereka tulis. Opini mereka itu A gitu, kemudian spekulasinya A1. Nah, kemudian tiba-tiba
mereka juga kayak mengarahkan opini pembaca, mengarahkan pemikiran pembaca B. Nah, mereka tadi bilang A, ternyata B. Nah, kayak gitu ya. Jadinya bermain sebenarnya cara kita menulis IC, karena IC itu sendiri adalah sebenarnya cara kita berkomunikasi, dan pola komunikasi itu ada bermacam-macam rupa dan warna. Di sini saya menulis supporting data. Nah, kalau misalkan kita lihat nih pada sejarahnya dari tahun 1950 itu ternyata laut lepas kita itu dia overfishing, terlalu banyak diambil ikannya, bla 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 segala macam bisa tulis sampai datanya lebih banyak gitu. Bahkan datanya banyak juga sebenarnya. Nah, kenapa datanya banyak? Karena saya ingin meyakinkan pembaca. IC itu salah satu tujuannya adalah meyakinkan pembaca untuk bisa percaya pada pemikiran kita, pada opini yang sedang kita argumenkan gitu, atau yang sedang kita analisis gitu ya. Nah, kemudian apakah ini pendahuluan, pembahasan, penutup simpulan itu menjawab daftar pustaka enggak? Nah, ini tergantung lagi. Daftar pustaka itu biasanya akan kembali lagi kita kepada kebutuhan dari siapa yang mengadakan acara mungkin, atau mungkin lembaga yang memang minta, misalnya kalau kayak jurnal gitu ya. Jurnal itu kan dia pasti sudah punya aturan gitu. Nah, pasti semuanya itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, apakah mereka membutuhkan daftar pustaka apa enggak? Itu tergantung lagi. Kalian harus membaca persyaratan-persyaratan itu. Kalau misalkan ternyata tidak, ya udah enggak. Kalau misalkan iya, pasti biasanya mereka akan mencantumkan daftar pustakanya itu harus ditulis dengan cara seperti apa. But mostly ilmiahnya yang populer, karya ilmiah yang populer, dia tidak membutuhkan daftar pustaka, dan citasinya pun dibuat simpel sebenarnya. Citasinya itu enggak seperti karya tulis formal yang dia itu dibuat footnote menggunakan apa style, dia harus jelas. Tapi biasanya dia body note aja, yang intinya sih biar orang-orang kalau misalkan kita menjabarkan fakta, menjabarkan data gitu ya, apalagi itu data lapangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa 25% ikan di zona ekonomi eksklusif merupakan highly migratory species, misalnya gitu. Nah, ini kan harus juga suatu tempat gitu kan. Kenapa? Jangan sampai mentang-mentang dia populer, terus kita itu bisa asal caplok tulisan orang dan menyalahi etika akademik gitu ya. Jadi tetap akan ada mungkin berupa body note gitu. Tapi tetap kok saya kalau nulis IC ilmiah itu biasanya pakai footnote tetap gitu. Nah, itu mengenai struktur IC ilmiah. Nanti kita bisa ditanya jawab aja kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Nah, mengenai IC yang baik, kalau IC yang baik itu strukturnya seperti apa? Ini seperti ini ya, yang seperti yang tadi saya bilang, udah kayak dagang obat saya ngomong lah ya. Kurang lebih kalian bisa menyimpulkan bahwa IC yang baik itu yang dia itu borderless, kemudian itu bisa mengalir seperti pola komunikasi yang baik itu seperti itu. Jadi yang mengalir, yang tidak mengkotak-kotakkan seperti karya tulis ilmiah dan lain-lain. Nah, untuk mencapai good IC itu, kalian pertama-tama harus mempersiapkan diri dulu. Jadi jangan langsung kalian baca topik, oh ini topiknya ini nih, langsung kalian bikin judul, atau bahkan langsung kalian nulis gitu. Apa ya yang perlu saya cari? Nah, kenapa ini tidak saya rekomendasikan lebih tepatnya? Karena kalau misalkan kalian langsung loncat ke research gitu, atau ke executing gitu, atau bahkan kalian langsung menulis, lebih parahnya lagi kalian langsung buka Word, terus kalian langsung nulis gitu opini kalian apa segala macam. Sebenarnya tergantung ya, akan tapi ini sebenarnya tidak efektif, kurang efektif. Kenapa kok saya bilang kurang efektif? Karena nanti di tengah-tengah kalian menulis, kalian pasti akan menemukan data-data yang sebenarnya memperkuat kontra pemikiran kalian gitu. Kalian sebenarnya nggak setuju dengan cara pemerintah Indonesia dalam meledakkan kapal ketika mereka hendak mencegah illegal fishing, akan tetapi ketika kalian riset, itu kalian ketemunya data-data yang setuju. Nah, nanti kalian bisa converting nih gitu dari ini. Kalian bisa tiba-tiba kalian aduh gitu kan, hati manusia mudah sekali gitu ya, goyah dibolak-balikkan. Nah, jadi nanti akan mudah sekali kalian itu untuk saya
setuju aja deh jadinya. Nah, kalau udah kayak gitu, ini namanya IC-nya itu tidak efektif, penulisan IC-nya itu tidak efektif, bisa juga bertele-tele dan akan membuat kalian malah nggak jadi ikut lomba atau malah tidak jadi mempublikasi IC ilmiah kalian. Nah, sebaiknya rekomendasi dari saya ketika hendak menulis itu kalian harus melakukan yang namanya pre-writing research. Jadi sebelum menulis itu sendiri, kalian harus riset mengenai ini topik udah ada gitu ya. Kayak saya setiap hari itu bergelut dengan topik publikasi, itu mengenai environment law, mengenai law of the sea, international law dan lain-lain. Nah, topiknya udah ada nih gitu kan. Anggap aja saya spesifikasinya memang hukum laut internasional. Oke, topiknya ada nih hukum laut internasional. Kita bahas tentang apa sekarang? Nah, itu kan riset ya. Riset mencari judul yang berkesesuaian dengan topik, itu kita tetap harus riset. Kemudian kita juga harus riset kemampuan kita dalam riset ini, kemampuan kita dalam menulis ini sampai mana, supporting data yang kita butuhkan ada atau enggak. Kemudian adakah yang pernah melakukan riset seperti kita sebelumnya, sehingga ini akan yang namanya research gap. Gitu. Di mana permasalahannya gitu. Permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga urgent banget untuk menulis IC ini, sehingga permasalahan tersebut bisa kalian tampakkan urgensinya di dalam IC kalian gitu. Nah, nanti akan ketemu tuh fenomena gap-nya apa gitu. Seperti yang sudah saya contohkan tadi ya di dalam badan IC saya itu. Nah, kemudian research gap ini apa, Bu? Nah, research gap ini artinya jangan sampai kalian udah nulis nih ceritanya ide ini keluar dari otak kalian dah ya, udah sangat cemerlang ide ini, taunya orang udah pernah ada yang nulis gitu. Nah, jadinya ketika kalian hendak menulis itu, itulah pentingnya pre-writing research itu agar menampakkan keunikan dari tulisan kalian. Kalian harus bisa mendeskripsikan fenomena gap dan research gap dari ide kalian. Nah, ketika sekarang fenomenanya sudah ditemukan, oke, saya hendak membahas misalnya kemarin saya di sini ada Caca kali ya. Nah, saya sama Caca dan ada mahasiswa saya di kelas diplomatik konsuler, itu saya ngajak mereka nulis penelitian, saya ajak mereka penelitian mengenai kemerosotan hukum diplomatik dan konsuler tuh waktu itu. Nah, fenomena gap yang terjadi di sini adalah setelah kami melakukan pre-writing research lah misalnya gitu, fenomena gap yang ditemui adalah bahwa ternyata seiring dengan perkembangan teknik diplomasi itu bukan teknik diplomasi ya. Diplomasi itu malah mengalami kemerosotan. Kenapa? Nah, fenomena gap-nya itu udah ada di situ. Kenapa? Karena diplomasi itu sendiri harusnya bersifat rahasia. Sedangkan sekarang arus globalisasi yang begitu kencang, disrupsi teknologi dan informasi, itu membuat semuanya itu menjadi borderless dan semua itu bisa diakses melalui satu perangkat aja gitu. Nah, jadinya diplomasi yang tadinya bersifat rahasia itu tidak menjadi rahasia lagi. Nah, ini merupakan fenomena gap yang kemudian ini sudah cemerlang sekali, tinggal kita cari research gap-nya. Oh, ternyata belum ada yang menulis. Congratulations, kalian adalah orang yang pertama menulis IC ini gitu. Ide ini pertama kali muncul dari benak kalian. Oleh karena itu kalian memiliki beban yang berat nih untuk riset satu persatu lagi, untuk menyambungkan teori yang A dengan teori yang B sehingga bisa menjadi supporting data, menjadi supporting facts di dalam tulisan kalian. Nah, tapi kalau misalkan ternyata udah ada yang menulis, jangan khawatir, kalian tetap bisa menulisnya, akan tetapi dengan terlebih dahulu menelaah apa sih yang diriset sebenarnya di dalam tulisan yang sudah ada itu. Oh, tulisan yang sudah ada itu ternyata dia juga membahas hal yang sama, akan tetapi dia membahas dari segi kacamata A, misalnya gitu. Memungkinkan bagi saya untuk menggunakan ini sebagai referensi. Oleh karena itu kalian di dalam fase fenomena gap dan research gap ini tadi, di dalam pre-writing research ini juga, itu kalian harus menjabarkan satu persatu. Oh, riset ini ditulis oleh ini linknya, dia itu membahas tentang rumusan masalahnya ini. Analisis pisau analisis yang digunakan itu ini, misalnya kayak gitu. Nah, setelah kalian menemukannya, nanti mungkin ada yang lainnya juga. Anggap aja 5 tulisan itu sama gitu ya. Oke, dari semua ini dia membahas, tapi tidak ada ternyata yang membahas kacamata X, misalnya gitu. Nah, research gap-nya itu kalian temukan akhirnya pembaharuan atau keunikan dari IC yang kalian tulis itu terletak pada
research gap-nya itu. Nah, sekarang udah ditemukan nih, fenomena gap sudah ditemukan, research gap sudah ditemukan, isu sudah ditemukan dan lain-lain, barulah kalian kemudian merangkai judul dari esai kalian berkesesuaian agar berselaras dengan topik yang sudah ditentukan. Nah, sekarang judul udah ada gitu ya. Judul udah ada nih. Mungkin saya kasih contoh, kemarin saya melakukan ini dengan mahasiswa saya yang lain ya. Saya ada juga dengan mahasiswa saya yang lain. Kami hendak meneliti mengenai, mungkin kalian tahu mengenai ekspor nikel mentah. Kita sekarang sedang berantem sama Uni Eropa di WTO. Nah, saya membuat judulnya itu Indonesian and European Union Nickel Ore Exports, WTO Restriction and Resource-Based Industrialization in a Nutshell. Nah, ini adalah judul yang kalau misalkan katanya ini judul yang sangat unik. Kenapa? Karena in a nutshell ini sebenarnya bukan bahasa yang formal, akan tapi di dalam suatu apa sih namanya, kayak tempurung gitu. Artinya apa? Kenapa di dalam suatu tempurung? Dalam suatu tempurung ini menggambarkan bahwa isu ini sangat stuck gitu, nggak ada menemukan solusi, tidak ada titik terang dan lain-lain, mau banding pun susah. Nah kayak gitu. Terus kemudian antara restriksinya WTO dengan hukum nasionalnya Indonesia itu bertabrakan sehingga Indonesia itu harus kebingungan. Nah di sini judul ini menggambarkan bagaimana Indonesia, betapa kebingungannya Indonesia harus menentukan yang mana nih antara arah perpolitikan di luar negeri, hukum internasional, hubungan internasional dengan negara lain, atau supremasi kedaulatan, gitu, menegakkan hukum nasionalnya, gitu. Di mana hukum nasionalnya ini sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi aturan di dalam anggota di dalam organisasi internasional yang diikutinya, gitu ya. Nah ini namanya outlining. Di dalam pembentukan judul, ini saya sudah melakukan pre-writing research dan fenomena gap serta research gap. Memang sudah ada yang menulis tentang ini juga, akan tetapi berbeda isunya. Mereka isunya itu lebih ke apa yang harus dilakukan Indonesia setelah ini ketika misalnya, atau bagaimana Indonesia menghadapi ini. Nah, research gap-nya saya itu melakukan tinjauan lebih lanjut antara kedaulatan Indonesia untuk menolak melakukan ekspor nikel mentah bla 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 bla. Artinya tinjauan lebih lanjut dari kedaulatan Indonesia di sini adalah bagaimana organisasi internasional atau WTO itu sebenarnya melindungi negaranya ketika kedaulatan mereka itu berbicara berbeda dengan aturan di dalam organisasi internasional itu. Apakah yang didahulukan itu adalah aturan di dalam organisasi internasionalnya ataukah kedaulatannya, gitu kan. Nah, jadinya ini research gap-nya itu di sini ditemukan. Setelah research gap-nya ditemukan, saya akhirnya outline biasa kalian sudah sangat familiar ya. Kalian menulis satu persatu. Akan saya mulai dari mana nih? Saya masuk dari peruntukan nikel, kemudian itu berapa lama Indonesia telah menjadi eksportir, berapa potensi perbandingan pendapatannya, kebijakan hilirisasi, mengapa kebijakan hilirisasi dilakukan, bagaimana kebijakan ini, awal mula ekspor itu seperti apa, kalau ada mungkin supporting data berupa perjanjian bilateral, MOU dan lain-lain, gugatan Uni Eropa, bagaimana WTO, dan sampai dengan outlining di dalam pembahasan itu saya lakukan gitu ya. Nah, jadinya ini sangat penting. Kenapa? Untuk menjaga arah atau path kalian gitu ya. Path kalian ketika melakukan riset. Jangan sampai seperti yang saya bilang tadi, kalian itu udah kekeh kontra, taunya ketemu datanya itu pro semua, terus kalian akhirnya converting tuh ke pro gitu. Ya udah saya ubah aja judul saya, toh juga nggak ada yang tahu judul saya, ya udah saya ubah dah, bisa gitu. Nah kayak gitu ya, itu kan nggak efektif kayak gitu. Kalau misalkan nanti kalian ketemu lagi, ternyata kalian udah converting ke pro, ternyata kalian ketemu nih data-data yang ternyata kalian butuhin tadi, kalian akhirnya bingung gitu kan, mau yang mana nih saya pakai ya, astaga bingung saya, misalnya kayak gitu. Nah di situ fungsinya outlining ini sehingga kalian bisa terarah nih riset kalian mau cari apa gap yang akan kalian celah-celah yang akan kalian isi aja dulu dengan informasi-informasi, kalian catat datanya diambil dari mana dan lain-lain, untuk kemudian setelah itu outlining ini kemudian ke arah riset, barulah ke arah executing. Setelah hasil outline-nya ini kalian implementasikan dalam risetnya, kalian isi satu persatu seperti yang saya bilang tadi, kalian udah ada informasinya, silahkan sekalian sekarang mengeksekusinya menjadi kalimat-kalimat yang
unik, kreatif, dan lain-lain gitu. Itu dia tadi yang berkesesuaian juga dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh ya siapa yang punya acara atau siapa lembaga yang kalian hendak tuju lah kayak gitu. Untuk IC ini misalnya mungkin Mahkamah Konstitusi ya pasti ada lah ya prosedur dan persyaratan yang perlu dipenuhi gitu untuk penulisan IC. Nah, untuk tips dan triknya nih, try this at home aja ya, nggak perlu langsung sekarang, siapa tahu nanti bakal ada pertanyaan. Mungkin kalau lebih lanjut, tentunya apa yang saya sampaikan ini pasti banyak kurangnya, jadinya kalau misalkan akan ada pertanyaan, itu lebih asik dan menggigit gitu ya diskusinya. Nah, tips dan triknya ketika kalian melakukan penerapan sebaiknya mencari sinonimnya. Gitu. Misalnya ini ada kalimat nih, berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa negara-negara wajib mengambil langkah konservasi dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Nah, kalian mau ngomong kayak gini, ini di dalam suatu jurnal orang, artikel orang, tulisan orang. Ini intinya adalah supporting data yang kalian butuhkan untuk IC kalian. Nah, untuk membuat ini tidak mirip seperti ini, untuk memparafrasenya, kalian membutuhkan parafrase, dan cara parafrase yang baik sekarang itu adalah dengan cara mencari sinonim yang sepadan. Gitu. Nah, kalian bisa coba sendiri di rumah ya untuk kalimat ini, atau kalian bisa melatih diri gitu. Bagaimana caranya untuk menulis parafrase dengan baik dan lain-lain. Yang intinya adalah ketika kalian membuat essay, kalian tidak mungkin sempurna dalam one shot, dalam satu kali percobaan, kalian itu sempurna nggak bisa. Pasti kalian butuh latihan, kalian butuh berkali-kali kalah, kalian butuh berkali-kali menulis, kalian butuh berkali-kali lelah, jatuh untuk bisa menjadi berpengalaman dalam menulis gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kalian menulis ketika menulis essay adalah riset. Riset itu artinya kalian membaca, ya, belajar gitu. Nah, dari membaca itu nantinya akan muncul nih jembatan-jembatan kata, yang mana jembatan-jembatan kata ini berperan signifikan di dalam penulisan essay ilmiah kalian, gitu. Nah, kayaknya cukup sekian ya, 16 slide aja. Selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ya, saya kembalikan lagi ke siapa tadi? Arda ya. Oke. Udah, stop sharing. Baik, terima kasih Ibu. Ada 19 orang tadi, terakhir ada 14. Baik. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Untuk saat ini kita buat 3 dulu ya. Kalau ada waktu nanti yang lebih bisa ada lagi yang bertanya. Silakan yang mau bertanya, raise hand atau langsung open mic and open cam. Saya ada izin mau bertanya. Yuk, baik. nanya yuk. Baik, terima kasih Bu Neni, materinya keren banget. Jadi pertanyaan saya adalah, kemarin sempat nonton tips dari ada namanya Kak, siapa lupa saya namanya. Jadi beliau itu kasih tips buat kalau nulis esai ilmiah itu memulainya langsung dengan kasus atau bahkan data. Pertanyaan saya adalah lebih efektif mana menjabarkan data di awal paragraf atau bahkan nanti untuk mendukung opini kita saja di bagian akhir. Itu saja Bu, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya biar nggak lupa. Seperti yang saya bilang tadi, sebentar saya tutup pintu dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, IC itu sebenarnya pola komunikasi ya. Gimana cara kita mengkomunikasikan opini kita dalam bentuk tulisan, itu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi sebenarnya nggak masalah ketika misalkan kamu mau memulainya, yang penting bagi saya adalah sudah nggak layak lah ya suatu essay atau tulisan itu diawali dengan Indonesia adalah negara hukum, atau seiring dengan perkembangan globalisasi, perkembangan teknologi, itu kayaknya udah kuno gitu. Nah, kalau misalkan mau diawali dengan kasus, itu sebenarnya lucu juga gitu. Apalagi kalau misalkan kasusnya itu menggigit, misalnya bisa kita katakan Indonesia itu dia nggak memiliki kapal yang bagus lah gitu, kapal bertenaga sih ya, memiliki kapal yang memadai untuk melakukan penangkapan ikan. Nah, dilemanya ironisnya padahal Indonesia ini terdiri dari 62% hampir 70% lah anggap ya, hampir 70% laut gitu, perairan gitu. Nah,
ironi ini bisa kalian angkat untuk membuka esai kalian gitu. Jadi apapun sebenarnya bisa digunakan untuk membuka esai kalian selama itu sebenarnya punchline gitu. Jadi punchline-nya itu ada di situ, menggigitnya itu ada di situ. Kenapa? Untuk menarik pembaca, minat pembaca untuk membaca. Kalau misalkan diawali dengan cara yang terlalu kayak gimana gitu, kuno gitu, kadang mereka juga kan males ya bacanya. Kalau misalkan pakai kasus tuh sebenarnya bagus banget. Atau bahkan data juga, supporting data seperti yang saya bilang tadi, Indonesia adalah 7 negara kepulauan terbesar di dunia menurut tidak menjadikan yang berkompeten dalam melakukan penangkapan ikan gitu, atau bahkan sumber daya hayati, menunjukkan bahwa sumber daya hayatinya ini tidak berkeseimbangan dengan kompetensi yang dia miliki gitu. Nah, ini kan menjadi suatu fenomena gap yang harus dipecahkan gitu. Itu aja sih. Terima kasih pertanyaannya. Tadi kamu pertama kamu angkat tangan, kenapa kamu tidak angkat tangan lagi? Ya, Baik. bagaimana? Selanjutnya mungkin ada Damara yang raise hand. Silakan Damara. Oke. Halo Bu. Selamat sore Bu. Iya, Damara. Kayak kita pernah ketemu ya, Agung Damara bukan sih namamu? Iya Bu. Arda juga dulu kayak mahasiswa saya nggak sih, HI? Iya Bu, di semester 2 kan. Iya, 2 tahun yang lalu kan, yang waktu saya nikah. Ya nggak sih? Iya, gimana? Gini Bu, terkait dengan saya cuma ingin bertanya bagaimana sih Bu kita sebagai penulis melakukan emosi kita terhadap karya tulis kita sehingga benar-benar nanti ada suatu data yang valid ataupun yang benar untuk apa yang kita luapkan emosi kita, gitu Bu. Gimana caranya Bu? Kita sebagai penulis. Sorry, putus-putus suaramu, jadi saya nggak nangkep sih pertanyaannya. Boleh kalau kamu berkenan mungkin bisa di chat atau kamu ulang lagi deh. Gimana coba? Ada Bu suaranya Bu? Ada. Cuman tadi keputus-putus, ada beberapa bagian yang putus, jadi saya nggak nangkep. Oh baik, begini Bu, terkait bagaimana kita sebagai penulis nantinya terkait esai ataupun karya tulis lainnya, kita sebagai penulis itu meluapkan emosi kita kepada yang orang yang nanti apa yang kita tulis itu tertarik dengan argumentasi kita, sehingga apa yang kita luapkan emosi itu kita tuh bukan hanya luapkan emosi, tapi terdapat suatu data-data yang valid sehingga tertarik lah Bu, gitu. Bagaimana caranya tuh Bu? Sebagai seorang penulis. Ya, ini sebenarnya pertanyaan ini berkesesuaian dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi sebagaimana saya bilang bahwa esai ilmiah itu adalah bagaimana kita membaca. Kita emosi nih, emosinya dapat, akan tetapi datanya nggak ada. Wah, itu susah juga tuh kayak gitu kan. Nah, bagaimana cara satu-satunya sehingga meluapkan emosi kita dalam bentuk tulisan adalah fakta atau mungkin supporting fact, seperti misalnya ada tambahan pendapat mungkin dari beberapa orang tokoh kayak gitu. Kenapa tokoh? Karena kita mempermainkan psikis gitu ya. Kita pengen orang itu menjadi merasa agak tertekan gitu dengan si ini yang ini itu kan ya, tokoh terkenal gitu ya. Dia ngomong kayak gitu. Astaga gitu. Yang menunjukkan bahwa ternyata emosi yang kamu luapkan itu valid. Bukan cuma kamu doang yang emosi, melainkan banyak orang, banyak tokoh, terutama tokoh besar itu memang menunjang emosimu itu. Nah, jadinya ketika kita ingin meluapkan emosi kita yang membara lah kayak gitu ya dalam suatu esai, itu kita harus memperkuat di bagian pendapat ahli, pendapat tokoh. Kemudian itu teori juga bisa kita menggunakan teorinya itu bisa kita rangkum dengan bahasa yang keren sehingga menunjukkan keintelektualan dari esai kita, dan fakta-faktanya itu juga kita jabarkan, dan yang paling baik adalah fakta yang terbaru. Ketika kamu meluapkan emosi terus faktanya ada tapi tahun 1945 gitu, nonsens, itu udah lama banget ya. Jadi kalau bisa di atas 5 tahun terakhir lah, di atas 2018 lah, itu sudah valid untuk bisa memperkuat emosimu itu tadi begitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.
Baik, tadi ada Yudi, ya, Resen. Silakan Yudi. Yudi Pratama. Oke, baik. Terima kasih Bu. Pemaparannya sangat luar biasa tadi sampai ngasih contoh-contohnya juga cara penyusunan esai. Jadi dalam kita mencari referensi sumber kutipan itu tentunya kita harus mencari sumber-sumber yang relevan gitu Bu ya, dan supaya menguatkan argumentasi kita dan opini-opini kita dalam penyusunan esai tersebut. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simpel Bu. Bagaimana cara kita, mungkin sedikit tipsnya Ibu sendiri untuk mencari referensi yang relevan dari pada permasalahan yang kita angkat dalam suatu esai tersebut atau sumber-sumber kutipan begitu Bu. Karena banyak sekali penulis yang burnout atau kesusahan dalam mencari referensi yang relevan begitu. Mungkin itu aja Bu. Oke. Nah, untuk mencari ini sering banget ya. Saya ngomong ini di grup apa tuh namanya bukan di grup sih, di mata kuliah di kelas itu kalau misalkan kasih tugas paper untuk teman-teman, itu biasanya saya bilang, kalau kalian mau nyari tempat yang, ini saya sampai share screen lagi ya, untuk mencari referensi yang valid, kalian jangan tulis misalnya sumber hukum internasional. Nah, pasti yang keluar Nasional Kompas, hukum online mungkin masih bisa, News Detik, Wikipedia. Nah, ini kenapa yang seperti ini? Ini kan sebenarnya algoritmanya Google ya. Apa yang biasa sering kita cari itu akan naik lagi ke atas gitu. Nah, kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Kadang mungkin Facebook, Blogspot keluar lah gitu. Kenapa saya bisa keluar jurnal-jurnal seperti ini atau bahkan yang referensi yang valid? Karena saya selalu meletakkan ini di belakang apa tuh namanya pencarian saya. Apapun yang saya cari pasti sumber hukum internasional, jurnal PDF. Misalnya nih, terus kemudian kasus ekspor nikel, jurnal PDF. Kasus apa tuh namanya most favorite nation oleh di dalam WTO, jurnal PDF. Yang keluar tuh akan jurnal. Bahkan kadang di Google Scholar itu keluar referensi artikel cendekiawannya, kayak gitu kan. Nah, nanti akan keluar tuh sumber-sumber yang valid gitu yang bisa kalian baca. Nah, ini dalam bentuk jurnal terbaru tahun 2022 baru dipublikasikan gitu. Nah, kalian bisa baca dan kalian bisa gunakan ini sebagai nah ini ada bentuk PDF-nya tuh. Tinggal di-download deh. Ini jurnal ya. Jadinya udah pasti bisa digunakan sebagai referensi di dalam penulisan. Beda cerita dengan Wikipedia, Facebook, bahkan Blogspot pun ketika misalkan blog kayak hukum online gitu, itu sebenarnya ada beberapa orang yang dia menerima, tapi ada juga yang enggak gitu, enggak menerima itu sebagai referensi. Jadi memang yang paling valid itu kalau misalkan dari internet ini jurnal seperti ini, artikel-artikel ilmiah dan lain-lain gitu, atau mungkin berita-berita yang seperti tadi saya tunjukkan. Ini kalian bisa lihat gini berita-berita di Washington. Kalau News Detik oke ya, karena itu kan kanal berita. Jadi kadang dia memberikan ininya apa namanya pandangan dari segi mereka lah kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa kalian gunakan. Tapi seperti itu kembali lagi ada juga beberapa pihak yang mereka itu nggak suka, bukan nggak suka sih, tidak menerima kalau referensinya itu didapatkan dari kanal-kanal sedemikian maunya itu memang yang dari artikel. Jadi kalaupun berita itu ya kalau perlu tuh dari artikel gitu biar valid gitu referensinya. Gitu. Oh, namamu Yudi ya, keren Pratama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Yang lain mungkin ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada mungkin saya sedikit ya Bu. Ya, boleh. Jadi dalam nulis esai itu kan sering ada yang judulnya itu atau topiknya itu dia mengkritisi suatu isu, misalnya terkait sistem pemilu proporsional tertutup, itu kan mengkritisi. Tapi ada juga esai hukum yang bersifat ada yang memberi solusi begitu. Misalnya kalau saya kemarin menulis esai penerapan pajak karbon sebagai reoptimalisasi pembangunan energi baru terbarukan dengan solusi atas permasalahan isu karbon atau isu emisi karbon begitu. Jadi dalam menulis esai itu bagaimana sih baiknya begitu? Apakah harus ada seperti solusi gitu atau mungkin cukup ada juga yang cuman mengkritisi, memaparkan permasalahan terus ada gap-nya juga begitu? Apakah gimana Bu? Terima kasih.
dalam penulisan ya, nggak cuma IC ilmiah nih, IC LPDP pun, sekelas IC LPDP pun kita menulis IC diri kita menyampaikan kekurangan kita itu sudah harus dengan solusinya gitu. Jadi memang tulisan yang baik itu adalah tulisan yang ada jalan keluarnya. Kalau misalkan kalian menemukan suatu isu, terus kemudian ternyata isu itu tidak bisa tercapai oleh nalar kita solusinya, mending kalian tidak menggunakan isu itu sebagai penulisan gitu ya. Karena apa? Karena nggak ada gunanya kalian nulis essay untuk mengeluarkan opini kalian, tapi kalian tidak memberikan perbaikan, gitu. Nah, bagus seperti apa yang kamu tulis itu. Kalau essay-nya itu langsung mengenai solusi, itu bagus juga. Artinya opinimu sebaiknya itu dilakukan dengan cara seperti ini, gitu. Solusinya langsung dikasih, gitu ya. Jadi kalau saya tuh agak gregetan kalau misalkan kemarin saya sempat jadi juri penulisan essay nasional oleh ILSA UNS. Waktu itu tahun 2021, yang saya menangkan itu dia masih semester berapa ya, semester 5 apa nggak salah waktu itu, tapi penulisannya mantap banget. Kenapa? Karena solusinya tuh konkret dan bisa dilakukan. Gitu. Jadi solusinya itu nggak muluk-muluk. Solusinya nggak muluk-muluk, wah kita harus membangun citra negeri dengan cara memberikan apa pelosok gitu. Enggak, itu kan muluk-muluk lah, non approachable gitu, untouchable. Nah, sedangkan solusi yang sebaiknya kita berikan di dalam essay kita ketika kita mengangkat suatu isu, kita memberikan opini, itu adalah solusi yang bisa dilakukan gitu. Nah, misalnya saya pada saat itu juga sebagai contoh, saya waktu itu nulis bahwa kapal yang kalau mungkin kalian ingat masanya Susi Pujiastuti, waktu itu mereka kapal ya, meledakkan kapal. Nah, ini saya kontra, nulisnya tuh saya kontra. Oke, bagus kalian menenggelamkan kapal, akan tetapi masalahnya sekarang lebih ke konservasi lautan. Ini bagus nggak buat ini kita, buat lingkungan laut kita, terumbu karang kita baik-baik aja kalau misalkan ledakan itu pasti ada tumpahan minyak minimal gitu ya. Terus serpihan-serpihan kapal, lain-lain akan memberikan kontribusi terhadap kerusakan laut. Solusinya, apa tidak kapal ini yang tadinya kita kan kalian mengerti nih, misalnya Indonesia ini tahu kalau misalkan nelayan kita ini minim kapal. Mereka lebih banyak didominasi oleh nelayan tradisional yang kapalnya itu masih kapal-kapal kecil gitu. Jadi tidak bisa memenuhi target penangkapan ikan. Kenapa nggak kapal yang kalian gunakan ini tadi bukan diledakkan tapi dikasih ke mereka? Berikanlah mereka pendampingan sehingga mereka bisa menggunakan kapal itu. Walaupun memang maintenance-nya pasti besar, tapi ya negara sebagai fasilitator agar ini kita investasi ya, daripada kita meledakkan itu ya udah mending kalian arahkan aja itu kepada hal yang bisa memberikan nilai tambah untuk negara kita. Nah, jadinya solusi itu pasti harus ada dan solusi itu letaknya di penutup, di simpulan gitu, dan simpulan itu harus solusi yang berkesesuaian dengan rumusan masalah yang diangkat di dalam IC-nya gitu. Gitu sih. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin karena waktunya sudah lama banget nih, mungkin bisa langsung saja Bu sampaikan closing statement-nya. Oke, saya ini tadi bingung, tahu saya pasti disuruh bikin closing statement, saya bilang. Jadi saya mikir dari tadi tuh waktu mandi saya mikir, waktu make up saya mikir apa ya closing statement-nya. Tapi dari lubuk hati yang saya paling dalam, kenapa saya sampai senang sekali mendampingi mahasiswa, bahkan secara gratis saya dampingi untuk menulis, untuk memperbaiki tulisan mereka. Kalau kalian mau lomba, walaupun bukan saya pembimbing kalian, tapi kalian merasa lebih nyaman untuk menyampaikan itu pada saya, silahkan konsultasi sama saya. Saya akan berikan kalian bantuan semampu saya lah kayak gitu ya. Mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang juga sering saya bantu dan lain-lain. Kenapa saya melakukan itu adalah karena saya ingin menunjukkan bahwa untuk bisa menulis itu kalian harus berani terlebih dahulu. Berani untuk menuangkan tulisan kalian itu, karena kebanyakan orang saking dia mikir nulis itu harus hal yang besar, jadi dia duluan gemeteran nih sebelum menyentuh keyboard laptopnya itu udah duluan gemeteran, akhirnya takut nggak jadi, akhirnya mereka nulis gitu. Nah, sebaiknya menulis itu dijadikan habit gitu, berani dulu nulis, sehingga untuk mencapai langkah yang lebih besar itu, kamu memang harus memulainya dari a baby step gitu, dari langkahnya anak bayi yang kecil-kecil gitu. Jadi itulah dia. Saya senang sekali ada wadah-wadah seperti ini, dan harapannya semoga teman-teman, saya nulis diary aja Bu.
harapannya teman-teman bisa lebih banyak lagi ya membuka wadah-wadah seperti ini yang bermanfaat seperti ini. Dan kalau misalkan kalian mau approach saya lagi di luar acara ini tanpa harus bikin workshop pun, pengen kumpul sama saya untuk minta check-in atau proofreading, saya dengan senang hati ingin melakukan itu untuk kalian gitu. Oke? Itu dia sih dari saya. Semoga ilmu-ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Dah, itu aja. Nah, baik, terima kasih Bu. Luar biasa sekali penyampaiannya atas materi yang sudah diberikan. Mungkin ini bisa membangkitkan semangat jurus-jurus formasi untuk mulai menulis begitu, karena permasalahan yang kami hadapi sekarang itu bukan kalah dalam lomba atau tidak bisa menulis, tapi memulainya memang yang sangat sulit begitu. Saya juga mendapat insight-insight baru dari penyampaian yang disampaikan tadi. Sudah sering ikut lomba tapi nggak pernah menang gitu, paling dapat 10 besar atau 5 besar doang gitu. Ternyata masih banyak yang kurang, masih ada yang harus dibenerin dari penyampaian materi Ibu yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin kedepannya kita juga bisa mengadakan kelas-kelas lain, mungkin yang pembahasannya lebih spesifik, atau mungkin topik yang lain juga, misalnya terkait dengan alur penguploadan jurnal gitu, karena kami juga di sini masih sangat buta, tidak tahu gimana alurnya mengupload jurnal itu. Kan itu banyak sekali syarat administratif, tidak sembarangan bisa upload jurnal. Mungkin kedepannya kita bisa mengadakan workshop yang seperti itu. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi atas kesempatannya pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mungkin kita bisa foto dulu bersama ya. Silakan on cam semua teman-teman. Nanti dipublikasikan di YouTube, di Instagram juga. Jadi silakan on cam biar terkenang namanya, mukanya di formasi nanti juga di YouTube. Oke, saya tunggu ya. Yuk on cam. Nanti kalian bisa nonton lagi di YouTube kalau memang tadi belum terlalu jelas atau mau diulang lagi penyampaiannya. Oke. Saya kira saya screenshot ya sekarang, saya hitung 1, 2, 3. Oke, ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua yang bisa dari sini. Terima kasih Ibu sekali, Bu. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu.